Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu rusyidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alaikum bil qanaah fa innal qanaata malun la yanfadu. Alaikum, hendaknya kalian bil qanaati, mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu ai ar-ridho bil yasir. Ridho kalau bahasa kita rela. Bil yasiri, dengan sedikit. Atau definisi qanaah itu ridho nafsi bima qassamalaha minar rizqi. Al-qanaah, qanaah itu adalah ridho nafsi, ridhonya jiwa ya. Bima, dengan apapun qassamalaha, yang dibagikan atau yang Allah bagikan, minar rizqi, dari rizki. Orang yang ridho, rela dengan apapun karunia Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan qanaah. Terima, pasrah, memang takdirnya begini, harus begini, jalani alhamdulillah, itu namanya qanaah. Lawannya qanaah, toma. Toma itu apa nih? Rakus, narek-narek yang belum jelas, tomak. Dan orang tomak itu biasanya sering kecewa. Fa innal qanaata, karena sesungguhnya qanaah itu malun, harta la yanfadu, yang tidak ada habisnya. Punya sedikit disyukuri, alhamdulillah, cukup baik. 100.000 ya cukup, 1 juta ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aktsiru minhuma. Alaikum, hendaknya kalian, bila ilaha illallah, dengan berzikir kalimah tahlil, kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Sebutnya kalimat tahlil, maka intinya orang baca tahlil ya baca ini. Makanya ada cerita, wallahu alam, nama cerita ya, dari mulut ke mulut. Konon pernah ada kiai di Madura diundang tahlilan ya. Gimana tuan rumah udah cukup, tamu yang diundang udah, Pak Kiai langsung afdhal dzikri la ilaha illallah. Udah, besoknya dibagi. Lah kan undangnya tahlilan. Tahlilan itu baca la ilaha illallah yang diulang-ulang namanya tahlilan. Baca salawat diulang-ulang namanya salawatan. Baca yasin diulang-ulang namanya yasinan. Nah iya ya. Kira-kira kalau di sini ini kali ya, ustadznya langsung nggak diundang lagi. Hah? Ustadz nggak bisa apa-apa ya, cuma-cuma lagi. Lah tuan rumah saat itu ya protes, Kiai, kok cuma gitu tok? Masa cuma la ilaha illallah langsung lah? Kan undangnya tahlilan.
Tahlilan itu ya membaca la ilaha illallah, itu ya tahlilan. Di sini ya diprotes ya. Wal istighfar dan istighfar. Fa'akthiru, maka perbanyaklah kalian minhuma, dari keduanya, yaitu la ilaha illallah dan istighfar. Orang tahlilan ya dibanyakin, yaitu la ilaha illallah dan istighfar. La ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, istighfar sebagai permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak dua wirid itu, la ilaha illallah dan istighfar? Tapi ini kalau sendirian, kalau makmuman ada jamaahnya banyak ya delok-delok, kok. Lihat-lihat. Jangan egois langsung mentang-mentang dia yang pimpin tahlilan, la ilaha illallah 1000, istighfar 1000, ya beseknya keburu basi. Ya kalau sendirian wiridan madhep mulon tengah malam lah terserah. Mau berapa ribu kali baca, tapi kalau ada jamaahnya ya lihat-lihat dulu. Kecuali jamaah di pesantren yang jamaah-jamaah khusus yang memang terlatih untuk itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau jamaah-jamaah awam, apalagi yang diundang orang-orang yang awam lah, sampai nggak kehitung kali, jamaahnya langsung lama-lama lemes. Apalagi masyarakat awam yang diundang ya. Kenapa kita diperintahkan itu? Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis qala, yang ngomong, ahlaktu, saya rusak annasa, manusia, bidzunubi, dengan dosa-dosa. Saya rusak orang-orang itu dengan dosa. Wa ahlakuni, dan manusia itu merusakku, bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kata iblis, wah sialan, udah capek-capek saya bikin dia dosa, malah dia la ilaha illallah dengan istighfar. Rusak hancurnya iblis ya dengan dua kalimat itu, yaitu la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika saya melihat itu, maksudnya saya itu iblis, ketika saya melihat orang itu la ilaha illallahnya mantap, istighfarnya mantap, ahlaktuhum, maka saya rusak mereka, saya hancurkan mereka, bil ahwa, dengan hawa nafsu. Kayaknya yang mimpin tahlilan mantap cuman saya. Oh no, apa lah ilallah 2 kali udah saya dong 1000. Wahum, dan mereka manusia yang tertipu dengan nafsunya itu, yahsabuna, mereka mengira, annahum, sesungguhnya mereka itu muhtadun, orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi ngiranya dia yang paling top. Setan kan udah nggak bisa berhentiin dia baca la ilaha illallah, akhirnya setan masuk ke hatinya, selesep langsung. Nah tuh, ini paling keren ini. Yang lain mah apaan? Ampal. Setan itu lebih pintar dari kita, lebih berpengalaman dari kita. Dia nggak bisa ngentiin orang itu berpikir la ilaha illallah, masuk ke hatinya langsung tanemin. Nah, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka ngira bahwa mereka itu yang memperoleh hidayah, padahal dia yang ketipu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu, orang yang berilmu. Artinya alim itu al-amilu bi ilmihi, yang mengamalkan, beramal dengan ilmunya. Wal muta'allimu, orang yang belajar. Di hadis itu ada bunyi begini, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban
fala takun khamisan fatahli. Kun, jadilah aliman, orang yang berilmu. Au muta'alliman, orang yang muta'allim. Muta'allim itu orang yang belajar, tapi yang bawa alat belajar. Kayak kita nih, bawa kitab, bawa pulpen, bawa buku, ini namanya muta'allim. Lah kalau orang ngaji yang cuma datang tok, longok-longok, nender, itu namanya mustami'an. Itu kelas 3 itu. Lah kalau orang yang pengen ngaji tapi ternyata berhalangan, nah itu namanya muhibban, muhibbin, pecinta. Demen dia ngaji, cuman dia kerjanya sip malam mulu. Kalau nggak sip malam pulangnya malam mulu. Aslinya demen dia ngaji, cuman karena keadaan. Lah kalau muhibban nggak bisa, wala takun khamisan, jangan sampai jadi yang kelima. Lah kelima itu apa? Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak. Lah terus apa? Ngatain iya. Ngasih apa namanya? Ngendor-ngendorin apa namanya? Ah, ngaji mulu. Ngaji enggak jadi kiai ini. Apa namanya? Ngompor-ngomporin tapi ngompor-ngomporin jelek tuh. Mana Riz? Ngaji mulu, ngaji juga enggak jadi kiai ini. Lah ngaji tujuannya enggak jadi kiai. Ngolok-ngolok. Haji, mana? Ngaji, main catur, ngaji mulu, udah tua ngaji mulu. Buat apa bisa ya kagak. Oh, kita ngaji cuma nyari aman doang. Nah, kalau nyari pinter ya dulu yang anak-anak kita pada nyantri, pada sekolah itu yang nyari pinter. Nah, kalau kita wis cuman gugurin kewajiban. Itu namanya muta'alim. Muta'alim itu yang ya kayak kita ini, yang ngaji tapi bawa modal buku, bawa kitab, bawa pulpen. Kalau yang datang-datang tok namanya mustami'an. Lah pengajian yang rame itu yang mustami'an. Kalau yang muta'aliman di mana-mana enggak rame. Jamaahnya 20 30 udah lumayan. Jadi di sini termasuk banyak orang yang bisa ya seminggu ngaji 4 kali. Padahal buat itu orangnya. Banyak yang ngomong begitu loh, Pak Haji. Saya ngadain seminggu sekali, kadang hanya sebulan sekali itu. Lah kok seminggu bisa 4 kali? Wes pokoknya asal habis isak jam 8 mulai, jam 9 kelar wes. Mbok masalah isora nomor 38 ya. Syarikani fil khair, dua-duanya bersekutu. Bersekutu apa? Berkolaborasi. Kalau di situ di mana ya Bapak Ustaz? Bersekutu. Bersekutu itu kan bahasa lama ya. Kalau bahasa baru apa? Kongsi, berkolaborasi. Patungan. Syarikat itu kan patungan. Fil khair dalam kebaikan. Baik yang mengajar maupun yang belajar itu ya sama-sama patungan dalam kebaikan. Wasairun nas, dan selain itu atau manusia yang lainnya la khaira fihim, tidak ada kebaikan lagi. Ini sejenis atau semakna ada hadis yang begini. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Dunia ini, pokoknya semua tempat di muka bumi ini itu mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Kecuali yang tempat itu, rumah itu dipakai atau ada orang yang berpikir, atau ada orang yang aliman muta'aliman, proses belajar mengajar. Ya maka rumah kita biar enggak dilaknat oleh Allah ya sekali-kali buat baca Quran ya. Kalau enggak baca lagi ya tahlilan apa. Kalau enggak tahlilan ya ngajarin anak, ngajarin cucu, ngajarin Iqra, sama aja kan namanya muta'aliman kan? Ya, iya. Anaknya ajarin Iqra. Ini Iqra dipasrahin sama Pak Ustaz, Pak Ustaz. Maknya malah main TikTok mulu. Maknya emosi mulu sih. Asal ngajarin gak bisa, anaknya ditoyor-toyor. Wah, akhirnya langsung diboncengin, dianterin ke Ustaz Royan. Ya ngaji.
Wah, rumahnya ya peteng dedek gelap gulita. Yes, ngaji-ngaji Iqra sama aja ngaji. Biar rumah kita tidak terlaknat, tempat yang tidak terlaknat ya dipakai buat pikir, dipakai buat proses belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu, orang yang berilmu, orang alim. Itu kalau pakai ain ya. Kalau pakai alif artinya orang yang sakit. Al-alimu itu artinya orang yang sakit. Kalau ditulis Indonesia sama ya. Alim tambah koma. Lah iya, kalau tulisan Indonesia kan kadang malah pakai koma. Coba ada yang tulisan alim ulama, ada yang pakai koma enggak? Ya kalau tulisan dulu iya kasih koma di atas itu. Tulisan sekarang enggak ada. Nah, iya. Kalau alim pakai ain artinya orang berilmu, tapi kalau alim pakai hamzah artinya orang sakit. Makanya kalau para alim, waduh, para orang sakit ini. Idza arada, ketika menghendaki bi ilmihi, dengan ilmunya, wajh Allah, keridhaan Allah. Habahu kullu syai'in. Haba, maka tunduk hu kepada alim itu kullu syai'in, apapun semuanya. Orang yang berilmu tapi ilmunya memang diniatkan untuk Allah, maka segala yang ada di dunia ini akan tunduk pada dia. Orang-orang sungkan sama dia, hormat sama dia. Kalau ilmunya itu ditujukan untuk wajah Allah, keridhaan Allah. Ini jangan dimaknai wajahnya Allah. Masa Allah punya wajah? Allah itu laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa idza arada, dan ketika orang alim itu menghendaki dengan ilmunya ayyub sirabihi al-kunuza, memperbanyak tabungannya, harta bendanya. Haba min kulli syai', maka dia akan takut dengan apapun. Itu tulisannya hampir mirip tapi terjemahannya kebalikannya ya. Habahu kullu syai' ama haba min kulli syai'. Kalau habahu kullu syai' yang atas itu apapun itu takut sama dia. Tapi kalau haba min kulli syai', jadi dia yang takut sama apa saja. Ulama, tapi kok memang tujuannya ia ngaji belajar cuma tok nyari duit, orang udah nggak hormat lagi sama dia. Orang ketemu dia, ya, apaan? Apalagi yang bawa proposal ke sono kemari mengatasnamakan anak yatim, mengatasnamakan acara maulid, padahal belas nggak ada kegiatan apa-apa. Orang sama dia udah nggak hormat lagi, udah nggak respect sama sekali. Biar bilang dia ustadz ya, apaan ustadz proposal. Makanya kadang kalau ada orang yang mohon maaf ya, udah disebut ustadz kesono kemari minta bantuan yang untuk pribadinya, itu kehormatannya bilas habis. Dan itu ternyata pelakunya banyak. Ada yang sampai minta jadwal untuk dimasukkan khotib Jumat. Loh, saya itu pernah sampai dibawain itu loh, sirup sama apa biskuit supaya dimasukin untuk ngisi Jumat, khotbah Jumat di masjid tertentu. Tolong deh Pak, masukin saya ke masjid itu. Dibawain, tentengin. Ya Allah, ini udah nggak ada muruahnya sama sekali. Apalagi datang-datang minta rokok, minta dibeliin. Ya kalau dikasih jangan nolak, tapi kalau minta dibeliin itu kan waduh. Emang di Muhajirin ada yang gitu deh? Di masjid saya aja ada. Aduh, guys. Hilang kehormatannya itu. Lah ya kalau ditawarin nggak boleh kita nolak rezeki kan. Cuman kalau minta-minta ke sono kemari kan menghilangkan muruahnya.
Lah orang ketika sering didatengin, begitu dia baru nyampe depan pintu kan, ya apalagi. Kemarin katanya proposal maulid, sekarang proposal apalagi. Oh, udah nggak ada rasa apa? Orang hormat ke dia udah nggak ada. Ini bunyi hadis ini bener. Wa idza arada yuksiru bihi al-kunuzaha min kulli syai'. Kalau ada orang alim, kalau cuma untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan jadi ulama yang penakut. Ngomong ya takut gak dijadwalin lagi. Wah, hati-hati ngomong, jangan ngomong itulah di situ, ntar gak dijadwal lagi. Tapi kalau orang wajah Allah, maka justru orang yang akan sungkan hormat sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu wal ilmu wal amalu fil jannah. Al-alimu, orang yang berilmu, wal ilmu, dan ilmu itu sendiri, wal amalu, dan amal fil jannah, nanti kembalinya ke surga. Wa idza lam ya'malil 'amil fa idza, maka ketika lam ya'mal, tidak mengamalkan, al-alimu, orang yang alim, orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu kan diancam oleh Allah dalam surah As-Safi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang besar, orang yang ngomong tapi dia enggak jalan. Kalau orang Jawa, iso ngajar, ora iso nglakoni. Nek jare pepatah wong Jawa dulu, apa ya? Lupa ya. Pakel-pakel gitu lupa ya. Kowe iki wite pakel apa ya, iso nglakoni angel boboh lali ya. Ya jakoni tadi itu lah. Wa idza lam ya'malil 'amilu, maka ketika ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya bima ya'lamu, dengan apa yang ia tahu, karena maka adalah al ilmu, ilmunya, wal amalu, dan amal fil jannati, di surga. Wa kanal alimu, sementara orangnya finnar, di neraka. Ilmunya akan ke surga, amalnya ke surga, tapi dirinya neraka. Ya kayak Islam KTP ya. KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Lah ya kan ilmunya masuk ke surga. Lah sementara dianya ke neraka. Malah kebalikan dari apa yang dia omongin dan bahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 787. Al-adlu, adil, hasanun, itu baik. Adil itu kan belum tentu sama ya, tapi memberikan sesuai porsinya, itu yang disebut adil. Kalau yang gede ya dikasih porsi gede, yang kecil ya dikasih porsi kecil. Keadilan itu baik, adil itu baik, walakin fil umara, tapi kalau yang berbuat keadilan itu seorang pemimpin, ahsanu, lebih baik. Hasan itu baik, kalau ahsan lebih baik. Itu namanya isim tafdil. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab namanya isim tafdil. Hasan itu baik, tapi kalau ahsan lebih baik. Adilnya seorang pemimpin itu imbasnya, efeknya jauh lebih besar daripada kita orang biasa begini. Karena sekali tanda tangan, kalau pemimpin yang tanda tangan itu berpengaruh besar ya. Alexis itu dulu di demo ratusan, berkali-kali enggak tutup-tutup. Tanda tangan sekali tutup. Keramat tunggak, doli. Nggak tutup-tutup, tapi kalau yang tanda tangan itu penguasa, tutup. As-sakha, dermawan, hasanun itu baik,
Walakin akan tetapi fil aghnia, kalau itu orang yang banyak duit, ahsanu tentu lebih baik. Lah kalau yang dermawan kita yang punyanya ribuan, yang ngasih paling 1.000, 2.000, 20.000, 100.000 paling gede. Tapi kalau yang dermawan orang kaya kan bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, kemanfaatannya jauh lebih besar. Lah kalau orang miskin dermawan paling berapa sih ngasihnya ya? Masalah ikhlas kan bukan urusan pribadi mereka masing-masing. Lah as-sakha'u hasanun. Sakha itu dermawan, kebalikan dari bakhil. Baik, tapi walakin fil aghnia, tapi kalau pelakunya itu orang kaya jauh lebih baik. Al-wara'u, warok bukan warok Suromonggolo, bukan. Warok itu artinya orang yang bisa jaga kehormatan itu. Muruah, kalau bahasa kita seringnya marwah. Nah, kalau bahasa para pejabat sekarang bilangnya menjaga marwah. Muruah. Al-warok menjaga kehormatan diri, hasanun itu baik. Walakin akan tetapi fil ulama, kalau itu orang alim, ahsanun tentu lebih baik. Pakai celana pendek itu ya biasa ya. Tapi kalau ulama kemana-mana pakai celana pendek ya. Enggak pantas aja. Karaokean pinggir jalan, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang karaokean imam rawatib ya. Ya Pak Ustadz ya. Lah iya. Kan jaga kehormatan ya. Iya, ada tetangga hajatan nyawer. Ya biasa ya. Budaya di sini biasa. Coba Pak Ustadz Royani. Habis ngajar ngaji langsung kondangan, berbentuk kondangan. Ayo Pak Ustadz. Aduh, enggak warok itu ya jaga kehormatan. Ya kayak tadi lah, meminta itu kan ya perkara halal ya. Tapi kalau meminta-minta jadi kebiasaan, hilang kehormatannya. Orang udah nggak mau hormat lagi, maka ada doa yang populer ya. Ini as'alukal huda wa tuqa afaf. Lah afaf itu artinya al-kafu anil ma'asi wal qaba'i. Itu syarah hadisnya di Riyadhus Shalihin. Al-kafu anil ma'asi, afaf itu artinya orang yang menjaga kehormatan dari berperilaku maksiat. Kalau itu memang jelas haram. Qaba'i itu enggak pantas sih. Lah pantas dan enggak pantas sih ya kembali ke orangnya masing-masing ya. Ya kayak nyawer ya. Kalau pelakunya itu orang awam, yo, bos biasa. Ya Pak Ustadz Kohar ya tiba-tiba nyawer ya. Wah, dunia persilatan ya geger. Iya, dunia persilatan kan geger langsung. Nah, itu namanya afaf. Nah, itu kan doa kita ya, agar kita ini dipantaskan oleh Allah dalam perilaku kita. Perilaku kita ini pantas gak saya sebagai ini berbuat seperti ini. Karena pantas itu kan gak ada ukuran pasti. Ukurannya ya hukum sosial kan pantas itu. Saya kalau berpakaian begini nih pantas gak sih? Saya sebagai ini kan. Ayo Pak Haji. Kayak Pak Haji umpama pakai yang pendek. Kalau celana pendek masih mending Pak Haji, yang kayak atlet kan sepeda. Nyetrik gitu Pak. Lah yo orang-orang paling waduh Pak Haji. Lah kalau yang gitu Aris masih pantas-pantesan Pak Haji. Pakai biasa nggak pakai celana pendek, pakai celana pendek aja malu. Lah iya. Pendek itu. Saya kadang mau buang sampah aja itu nyari sarung Pak Haji. Padahal kalau di rumah ya pakai celana pendek itu mau keluar. Lah gimana? Kita kan bisa mantas diri, menempatkan diri. Itu namanya afaf itu gitu. Kita menempatkan diri, posisi kita ini sebagai apa di masyarakat, pandangannya gimana. Nah kalau kita cuek-cuek ya tadi wah. Ada harga diri.
nggak ada harga diri. Lewaro itu artinya menjaga kehormatan diri. Walakin fil ulama ahsanu. Kalau itu di kalangan para ulama, nah itu yang lebih baik. As-sabru, sabar, hasanun itu baik. Walakin akan tetapi fil fuqara, untuk orang-orang fakir, ahsanu lebih baik. Orang fakir yang nggak sabar sampai dia berbuat maksiat, nolong. Walaupun kadang yang diproses cepat ini malah yang fakir-fakir. Tadi saya melihat malah di daerah kampung saya ada anak yatim yang ibunya jadi TKW atau apa ya, karena kiriman telat akhirnya dia nyolong singkong, ketangkep, diarak, dikeliling sampai ke bawah ke apa balai desa itu. Itu kan ya memang tadi itu ya salah nyolong biar kan tetap salah, tapi kan kalau tahu kasusnya kayak begitu kan ya malah iya. Sampai dulu ada kasus yang nenek-nenek nyolong apa itu ya, singkong ya, yang akhirnya malah hakimnya yang nyari saweran ya. Ini nenek tetap saya vonis salah karena dia salah, tapi untuk menebus kesalahan itu yang hadir ini saya denda karena nggak bantu nenek ini dengan sekian. Akhirnya malah yang hadir di persidangan itu dipintai duit dan akhirnya buat bantu si nenek itu tadi. Makanya kadang ya apa itu pengadilan yang membutuhkan keadilan. Walakin fil fuqara ahsanu, kalau itu orang-orang yang fakir itu jauh lebih baik. At-taubatu, taubat, hasanun itu baik. Walakin fis syabab, tapi kalau yang taubat itu anak muda, ahsanu itu jauh lebih baik. Pak Haji masih muda Pak Haji ya? Iya. Masih lah, daripada 5 tahun yang akan datang ya Ustaz Roy ya. Ya kan mudaan sekarang kan. Lah iya biar loh umur 5 tahun itu kadang dibilang tua, umur 60 tahun dibilang muda ya Pak Haji ya. Pak Haji umur berapa? 60, masih muda Pak Haji. Masih muda, saya udah 75. Lah misalnya kadang umur 5 tahun dibilang tua ya, cucumu umur berapa? 5 tahun, oh udah tuaan ya, cucu saya baru 2 tahun. Kan relatif ya. Nah, cuman umumnya biasanya yang tobat itu kan yang udah mendekati pensiun, udah pensiun, nah itu tobat tuh. Ya kalau udah pensiun mau ngapa lagi? Lah iya udah mau apa lagi, udah pensiun. Lah kalau yang taubat itu fis syabab, yang masih muda, ahsanu jauh lebih baik. Makanya dalam hadis yang begitu populer itu ya, yang 7 kelompok orang yang dapat perlindungan itu kan syabun, ya kan ya. Nah, kan anak muda kan ya, bukan orang tua. Aris masih muda, rajin ngaji. Lah iya lah masih muda rajin ngaji kan ya istimewa ya. Umumnya pengajian majelis taklim yang ngisi orang-orang pensiunan. Iya Pak Ji. Iya di mana-mana coba majelis taklim itu yang ngisi. Om saya pernah itu diminta gantiin temen untuk ngisi satu majelis taklim. Dan saya tanya alamatnya di mana? Nama majelis taklimnya apa? Dia jawab itu sampai gak bercandaan. Nama majelis taklimnya Yaumul Akhir. Bener itu Yaumul Akhir. Wes pokoknya ntar buktiin ini alamatnya. Saya di Sherlock, saya datang kan. Ya Allah. 50 tahun itu kayaknya paling muda, Pak. Lain-lain itu pada begini. Ini saya mau ngomong apa? Yuk, ada kali orangnya kalau 15 orang mah udah sepuh banget. Pada paham semua nih. Pada paham semua. Embo wis muanto, semua ya Allah ini ngomong apa malah bingung. Itu orang terpaksa semua. Terpaksa. Lah wis bener majelis taklimnya Yaumul Akhir wis bener. Bener ya. Begitu selesai saya WA ke dia namanya wah, cakep amat sih Yaumul Akhir. Aslinya namanya itu Rodotul Jannah loh.
Riyadul Jannah, cuman dia nyebutnya Yaumul Akhir karena jamaahnya itu dia tadi loh. Kayaknya 50 itu paling muda udah. Iya. Sudah siap-siap buat tanah udah. Yaumul Akhir. Ya udah pada buat tanah. Aduh, kita ngomong apa ya pada begini nyender. Bu, biasanya ngaji apa? Jawabnya ya terserah Pak Ustadz dah. Kita menemukan. Aduh ya Allah, ini sampai 10 kali pertemuan yang dibahas sama persis saya yakin nggak paham, nggak ngeh gitu. Udah lupa lagi. Aduh ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Kalau kayak di sini dijawabin Ustaz. Cari aman aja Ustaz. Al-haya'u hasanun. Malu itu bagus. Walakin fil nisa, tapi kalau yang punya sifat malu itu perempuan, ahsanu jauh lebih baik. Cuman kadang malah yang nggak punya malu perempuannya. Wah, perempuan mulu. Kalau di HP aja perempuan. Aduh. Saya itu punya teman yang orangnya kalau sekarang dibilang apa ya? Buta teknologi. Ngajinya pinter, alim memang alim. Cuman dia masalah teknologi nggak ngerti. Dulu waktu awal-awal ada Facebook apa itulah. Bukan YouTube Bang. Lah, saya kan ngobrol di rumahnya dia. Saat itu saya bawa laptop, karena pulang ngajar bawa laptop ke rumahnya dia. Saya tanya, saya kasih tahu, "Ustaz, mau nyimak ceramahnya siapa?" Lah dia tuh nyebut ini. Ya udah kan, saya styling kan. Lah namanya YouTube biar ceramah kan iklannya tetap begitu kan. Lah begitu nongol iklan, langsung matiin. Ya Allah. Iklan. Bisa buat iklan dulu kan. Saat itu lupa saya nonton ceramahnya Kiai Marzuki Mustamar yang PWNU Jawa Timur. Kan ngaji ya itu kan ngurut ya satu-satu. Lah iklan itu tetap nongol iklan apa gitu. Cuman perempuan yang cuman pakai bikini tok. Langsung matiin. Lah sementara dia kan nggak bisa ini. Enggak bisa matiin. Ya Allah. Lah kadang yang kalau kondangan di gedung yang laki pakai jas rapi, pakai lengan panjang, celana, yang perempuan Belakangnya doang. wah. Depan rapat belakang doang. Lah kalau putih mulus mah yo lumayan lah yo. Lah kayak yang ibluk aduh. Kadang udah bener-bener pakai inian ya, pakai rok panjang dibelah. Dibahas. Oh, jahitan belum jadi udah diambil. Aduh. Satu lagi hadisnya. Al ulama, para alim, para ulama itu umana urrusuli, pengemban amanah para rasul. Rasul kalau satu, kalau jamak rusul. Kitab satu, kalau jamak kutub. Malam yukhalitu, selama ulama itu yukhalitu tidak nyampur, bahasa gampangnya nyampur, atau khalid itu wis nyatu banget loh. As-sultan pemimpin. Nah ini hadis ini yang dipakai oleh orang-orang yang selalu memusuhi pemerintah, sehingga dia menganggap para kiai, para ustadz yang dekat dengan pemerintah itu dianggap pengkhianat. Itu pakai hadis ini. Wa yudakhilu, dan mengoleksi, mengumpulkan, memasukkan dunia. Wa idza khalatu as-sultana, apabila ia, para ulama itu nyampur pada sultan, wadakhalu, dan masuk ad-dunya, ke dunia, faqad khanu, sungguh mereka itu berkhianat, ar-rusula, kepada para rasul. Fahdharuhum, maka hati-hati dengan mereka. Nah ini loh,
hadis ini yang dijadikan alat orang-orang yang nggak senang dengan pemerintah untuk menghantam para kiai, para ulama yang kadang, ya bukan kadang ya, ulama yang dekat dengan pemerintah. Padahal kalau ulama semuanya menjauhi pemerintah, kalau pemerintah salah siapa yang nasihati? Ya kan gitu ya. Kan ada keseimbangan. Lah bahayanya orang yang hanya mengandalkan satu hadis, tidak nyari keseimbangan hadis yang lain, ya ini langsung turun vonis, wah kiai ini sesat. Nah, ya ulama yang paling sering terdengar memang ulama ini yang selalu mepet-mepet ke pemerintah. Biasanya yang paling banyak diserang ya tokoh-tokoh NU. Kalau dulu zaman Pak Harto karena dekatnya dengan Muhammadiyah, karena Pak Harto kan basicnya Muhammadiyah. Kemudian begitu Gus Dur, apalagi kalau sebagai seorang presiden. Nah sekarang yang dekat dengan pemerintah NU, makanya ulama-ulama NU langsung dilabeli ulama su. Ya Allah. Padahal kalau pemerintah salah, yang ngasih teguran siapa? Lah kalau dulu Nabi Musa itu menjauhi Fir'aun, yang nasihatin Fir'aun siapa? Ya Nabi Musa tetap mendekati Fir'aun, walaupun ya dalam tanda kutip misinya gagal kan. Tapi kan para tukang sihir-sihir Fir'aun kan masuk taat pada Nabi Musa setelah peristiwa adu kesaktian ini. Adu sihir. Lah hadis ini memang yang dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip benci pemerintah itu, terus ulama-ulama yang jadi menteri, ulama-ulama langsung diserang sebagai ulama su. Padahal hadis yang keseimbangan lainnya ada, yang perlunya. Makanya kadang langsung ada pembelaan, ngajimu kurang jauh, ngopimu kurang kental ya. Yes. Al ilmu wallahu a'lam bissawab.